mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal huma au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal saling mencintai, dalam hal saling mengasihi, dalam hal saling menyayangi, perumpamaan satu tubuh. Coba kita bawa alam pikir kita dengan hal yang terdekat. Kita tidak bicara dengan tubuh orang, kita tidak bicara sesuatu yang jauh, kita diajak untuk merasakan dari dalam diri kita sendiri yang adalah idastaka minhu adun. Kalau salah satu organ tubuh tersebut mengeluhkan rasa sakit, maka tanda bagian organ tubuh lain masih hidup, pertama tandanya dia turut merasakan. Berarti kalau hari ini kita tidak merasakan penderitaan saudara kita, itu tanda kita adalah manusia hidup hakikatnya mati. Coba kalau organ tubuh kita mati rasa, bagian tubuh manapun sakit dia tidak terdampak. Itu yang pertama yang ingin ditanamkan oleh Rasul kepada kita. Tada'alahu sairul jasad bis-sahari wal huma. Tapi apakah cukup kita hanya prihatin? Apakah cukup kita hanya peduli? Apakah cukup kita hanya melaknat, mengutuk dan teriak? Coba kita perhatikan baik-baik. Pertama, tanda organ tubuh itu masih hidup, mengalir di situ darah dan nyawa. Ketika bagian tubuh yang lain sakit, demamnya mengalir ke situ. Rasa perihnya juga nyampe, rasa sedihnya juga nyampe. Itu baru indikasi atau baru tahap pertama, dan itu belum cukup. Apa cukup kita hanya ngumpul di sini? Apa cukup kita hanya teriak? Apa cukup kita hanya mengutuk apa yang dilakukan oleh Zionisme terhadap saudara kita? Coba kita simak baik-baik. Tada'a lahu sairul jasad. Apa arti tada'a? Tafa'ala. Satu sama lain, organ tubuh yang lain bertindak. Tubuh yang lain merasa panas, demam. Kemudian mata susah tidur. Kalau sekedar prihatin, apa anggota tubuh yang tadi merasa sakit teratasi? Nih ulun bikin contoh sederhana. Kaki kanan ulun ini keinjak paku. Dilihat pakunya betagar di orang Banjar. Kejadiannya siang. Malam udah mulai terasa kan? Suhu badan naik, demam. Demam itu apakah hanya ada pada kaki kanan? Tidak. Seluruh tubuh demam. Itu tandanya seluruh organ tubuh kita masih hidup. Kemudian berlanjut, perasaan itu nyut. Yang biasanya mudah tidur, jadi susah tidur. Oke. Seluruh anggota tubuh kita udah merasa. Apa cukup sampai di situ? Belum. Untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, tidak cukup kita hanya peduli. Tidak cukup kita hanya turut merasakan. Tapi kita perlu aksi. Apa yang bisa kita lakukan? Pada saat itu kan otak, dia bekerja. Ini kalau kada diobati, kada sembuh. Sesuai dengan fungsi. Kata otak ini kalau dibiarin, nggak sembuh. Apalagi kalau udah ada riwayat diabetes. Apa kata otak? Ini harus diobati. Otak bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Kata kaki kanan yang keinjak paku, saya nggak bisa jalan. Karena saya sakit. Otak kanan perintahkan ke kaki kiri, engkau harus menopang. Kaki kiri yang sebenarnya nggak kena paku, akhirnya menopang. Sehingga jalannya pun ketincal. Tapi kaki kiri harus berperan. Belum cukup kalau kaki kiri berkata, saya cukup merasakan demamnya saja, saya cuma diam. Nggak cukup. Lalu kata kaki kiri, siap, saya akan berusaha berbuat sesuai dengan fungsi dan tugas. Tapi kemana saya harus melangkah? Kata otak, ya jelas ke dokter. Saya nggak bisa melihat jalan. Kata otak, mata fungsimu, buka, lihat jalan arah yang benar. Mata pun berbuat sesuai dengan fungsi. Lalu melangkah. Setelah melangkah, ketemu dokter. Dokter nanya, kenapa? Kata dokter, ada apa? Saat itu siapa yang mesti berbuat? Tangan nggak bisa berbicara, maka mulutlah yang berbicara sesuai dengan fungsi. Pak dokter, ini kaki kanan kemarin atau tadi siang keinjak paku, sehingga kami semua merasakan demamnya. Itu kata mulut. Bahkan sebelum berhadapan dengan dokter, pintu tertutup. Saat itu yang mesti mengetuk atau mencet bel siapa? Kaki apa mata? Tangan. Setelah semua ambil bagian, maka kaki kanan yang keinjak paku akan teratasi. Jadi kita selama ini memahami hadis Rasul itu belum sampai kepada klimaknya.
Kita hanya sebatas turut merasakan, kita sebatas peduli, kita sebatas teriak, padahal kita bisa berbuat lebih daripada itu. Dan itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah. Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat nanti kita berhadapan dengan pengadilan Allah. Kamu rajin sholat, betul, kamu rajin puasa, betul, tapi saudara-saudaramu di Palestina menunggu kamu, apa yang bisa kamu lakukan?